Cewek independen bukan tentang bisa hidup sendiri, tapi tentang ini nih yang sering banget dilupain. Halo perempuan-perempuanku, selamat datang di podcast Halo Perempuan. Hari ini kita akan bahas satu topik yang banyak banget dibicarain, tapi sering banget disalahpahami. Apa yang kamu pikirkan kalau dengar kata independent woman? Tulis di kolom komentar ya. Kali ini kita akan bahas salah paham tentang makna cewek independen. Oke, sekarang kita jujur deh. Kamu sering nyebut diri kamu cewek independen karena bisa beli ini itu sendiri, bisa bekerja, bisa ambil keputusan tanpa orang lain. Tapi kenapa pas ada masalah kecil aja, kamu langsung nyari orang lain buat curhat? Bahkan sebelum kamu coba selesaikan sendiri. Kenapa nggak jadi datang ke acara penting cuman karena nggak ada yang bisa diajak bareng? Itu bukan cewek independen. Itu cewek yang kelihatannya kuat tapi masih sangat bergantung secara emosional kepada orang lain. Dan yang kayak gini tuh banyak banget. Kita pikir kita udah mandiri, padahal kita cuma belajar dari cara survive bukan untuk bertumbuh. Cewek independen yang sesungguhnya bukan cuma bisa cari duit sendiri, tapi juga kuat secara emosional, spiritual, dan intelektual. Emosional, kamu bisa tenang walau nggak ada yang nemenin. Kamu bisa hadapi overthinking tanpa lempar semua beban ke teman kamu setiap hari. Curhat itu perlu, tapi kamu nggak menjadikan orang lain sebagai pelarian terus-menerus kan? Spiritual, kamu punya pegangan hidup, entah itu lewat agama, nilai, atau prinsip yang bikin kamu tetap utuh walaupun kamu atau hidupmu sedang jungkir balik. Cewek yang punya spiritual yang kuat, gak gampang goyah cuman karena ditinggalin, ditolak, atau gagal. Secara intelektual, kamu ngerti cara berpikir logis, gak semua hal dibawa perasaan. Kamu bisa ambil keputusan sendiri, cari solusi, bahkan refleksi diri tanpa selalu nanya, menurut kamu aku harus gimana ya? Belajar hadapi masalah sendiri dulu. Jangan langsung lari ke orang lain ya. Duduk, tarik nafas, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku lakuin sekarang? Baru kalau mentok cari masukan, tapi bukan bergantung penuh kepada orang lain. Jalan sendiri bukan berarti kamu kesepian. Ngopi sendiri itu oke. Makan sendirian juga gak bikin kamu gagal kok jadi manusia. Justru itu momen-momen sendiri, kamu belajar kenalin diri kamu lebih dalam. Bangun diri bukan buat pembuktian, tapi buat keseimbangan. Cewek mandiri gak perlu nunjukin ke dunia kalau dia kuat. Dia fokus ke proses bertumbuh, bukan validasi dari luar. Mandiri atau independen bukan berarti anti pria ya atau laki-laki. Sering banget kita dengar cewek itu harus mandiri, jangan ngarepin cowok terus. Dan itu benar. Tapi mandiri bukan berarti kamu harus menutup diri atau merasa gak butuh laki-laki sama sekali. Kemandirian itu bukan tentang menolak cinta, bukan juga tentang jadi dingin dan kaku. Tapi soal siapa dirimu bahkan saat gak ada siapa-siapa di sampingmu. Kamu gak hidup buat menyenangkan semua orang. Kamu tahu apa yang kamu yakini, apa yang kamu perjuangkan, dan itu yang bikin kamu tetap berdiri, bahkan di hari-hari yang berat ini. Yang kedua, emosimu bukan tanggung jawab orang lain loh. Kamu gak menggantungkan kebahagiaanmu di tangan orang lain. Curhat boleh, nangis boleh, tapi kamu tahu kapan harus berhenti dan berdamai dengan diri sendiri. Yang ketiga, tahu bedanya butuh dan ketergantungan. Cewek mandiri itu bisa bilang, aku pengen kamu ada. Tapi juga bisa bilang kalau kamu mau pergi, aku tetap baik-baik saja. Dia nggak cari penyelamat, tapi dia cari partner. Yang keempat, bisa berdiri di kaki sendiri, finansial dan mental. Kamu bisa urus hidupmu sendiri, nggak harus tajir, tapi cukup buat bikin keputusan tanpa tekanan dari orang lain. Dan secara mental, kamu juga kuat, bukan keras kepala, tapi stabil dan bijak. Yang kelima, terus belajar dan bertumbuh. Kamu sadar kamu nggak sempurna, tapi kamu mau belajar, kamu mau sembuh dari luka lama, kamu gak nyalain masa lalu terus, karena kamu tahu jadi perempuan kuat itu bukan dari luar, tapi dari dalam. Jadi, kamu cewek independen atau kamu cewek yang belajar bertahan hidup dengan cara paling keras? Ingat, kemandirian sejati bukan tentang jadi cewek yang gak butuh siapa-siapa ya, tapi jadi cewek yang gak takut kehilangan siapapun, karena dia sudah cukup utuh dalam dirinya sendiri. Kalau kamu relate, jangan lupa share episode ini. Tulis di kolom komentar apa arti jadi cewek mandiri menurut kamu. Jadi menjadi perempuan itu seni dan kamu adalah karya yang terus berkembang. Setiap luka, setiap langkah, semuanya bagian dari keindahanmu. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Stay strong and stay growing.